Prahara rumah tangga Virgon dengan Inara Rusli tampaknya masih bergulir panas. Ya, sebelumnya Tenri Ajeng Anissa, sosok yang selalu dituding sebagai orang ketiga, kemarin sudah melayangkan somasi kepada pihak Inara dan kuasa hukumnya pun memberikan jawaban. Lantas benarkah Inara mengakui kesalahannya karena diduga sembarangan mencatut nama Tenri sebagai selingkuhan Virgon? Dan benarkah meski sudah meminta maaf, Tenri pun akan tetap membawa permasalahan ini ke jalur hukum? Di tengah heboh isu orang ketiga, kemarin Virgon yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya resmi mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Lantas seperti apa reaksi Inara? Dan benarkah ia pun juga akan melaporkan Virgon dengan dugaan perselingkuhan? Bagaimana pula tanggapan Ustadz Dery Sulaiman yang sempat diminta sebagai mediator atas gugatan cerai yang dilayangkan oleh Virgon? Benarkah Inara masih cinta dan sempat mempertahankan rumah tangganya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sosok Tenri Ajeng Anissa belakangan ini tengah menjadi sorotan publik. Ia dituding menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Virgon dengan Inara Rusli. Tak terima namanya terseret, 2 Mei 2023 lalu, Tenri melalui kuasa hukumnya Milano Lubis melayangkan somasi kepada Inara dan juga Virgon karena nama baiknya tercemarkan. Kemarin, Inara didampingi kuasa hukumnya pun akhirnya muncul. Ia menjawab somasi yang dilayangkan oleh Tenri karena dianggap sembarang mencatut nama dirinya hingga berakibat sangat merugikan. Lantas, dengan klarifikasi dan permintaan maaf Inara, benarkah Tenri bukanlah sosok wanita yang menjadi penyebab keretakan rumah tangganya dengan Virgon? Melaporkan pasal perzinahan benar Inara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, dengan ini saya klarifikasi dan permintaan maaf. Pada hari ini Kamis tanggal 4 Mei 2023, saya bertanda tangan di bawah ini, Inara Rusli. Dengan ini mengklarifikasi dan permintaan maaf saya kepada saudari Tenri Ajeng Anissa dan saudara Dylan Kenneth Panata atas terpublikasinya surat pernyataan yang dibuat oleh suami saya. Hal ini merupakan tindak lanjut dari somasi tanggal 2 Mei 2023 nomor 028 MRA 5 2023. Saya berharap hal ini tidak lagi berlanjut karena saya berkonsentrasi untuk penyelesaian permasalahan rumah tangga saya dengan suami saya Virgon Teguh Putra. Oke ya, jadi kami berharap dengan adanya permintaan maaf dan klarifikasi dari Mbak Inara semua tentang terkait somasi yang dilakukan oleh rekan Milano berakhir karena klien kami ingin konsentrasi terhadap permasalahan rumah tangganya kepada saudara Virgon. Terima kasih kepada Mbak Inara yang sudah menanggapi, walaupun tadi permohonan maafnya itu bagi kita masih kurang. Karena gini, yang dia minta maaf itu adalah masalah pencatutan kan. Nah, mestinya diperjelas pencatutan yang mana. Masalahnya ini sudah merusak harga diri klien kami
dengan ada stigma pelakor itu. Bayangin anak umur 20 tahun, 20 berapa? 23 tahun udah di stigma sebagai pelakor. Ini apa tidak dipikirkan masa depannya seperti apa? Hancur keluarganya seperti apa? Apakah cuman dengan mohon maaf telah mencatut nama klien kami, hanya itu doang? Mesti dijelaskan dia ini pelakor apa tidak? Itu kunci yang paling penting. Benar apa tidak? Mesti kan diklarifikasi dulu sebelum melakukan postingan itu. Yang postingannya sangat dahsyat kalau kita bilang. Ini masalahnya di feed, bukan di story doang. Di highlight lagi. Sebagai pelakor. Ini kan memperburuk itu. Nah, itu yang sebenarnya makin memperburuk keadaan sebenarnya, semakin jadi rame. Sebenarnya kan Inara yang bikin ini rame. Tidak dipungkiri, permasalahan ini pun semakin pelik saat beredar surat permintaan maaf dan juga pernyataan Virgon atas dugaan tindakan perselingkuhannya pada tahun 2022 lalu. Di sana dituliskan pengakuan Virgon memiliki hubungan dengan wanita bernama Austina Tenri Ajeng Anissa. Terkait hal ini, Tenri pun merasa bingung mengapa bisa dirinya jadi ikut terseret. Namun, ditanya perihal surat tersebut, pihak Inara pun juga enggan menjawab secara gamblang. Menurut mereka, hal tersebut justru harus ditanyakan kepada Virgon. Saat pembuatan ini pun saya tidak ada, saya tidak tahu dan nama saya salah di sini, Pak. Kalau surat itu tanyakan kepada yang bersangkutan, Virgon. Gitu loh, kebenarannya tanyakan. Ya, kita minta maaf terkait Karena di blog nama tadi ya. terkait pencantuman nama, ya, nama di sosial media. Nanti akan dibuktikan dulu dengan proses-proses hukum. Minta maaf. Bukan gitu tentang loh. perselingkuhan, tidak membenarkan adanya perselingkuhan itu. apa Kalau itu nanti biar pihak upaya hukum kita. Ini loh, kita ini sangat memikirkan nasib Inara. Bukan tidak loh, karena posisi dia sekarang yang sebenarnya kalau kita anggap terzolimi dari Virgon. Bayangin, ada tuduhan perselingkuhan, bukannya mau memperbaiki malah digugat cerai. Kami juga prihatin, tapi tolong dari pihak Inara juga harus mengklirkan ini. Bak petir di siang bolong. Itulah yang dirasakan oleh Tenri Anissa saat dirinya dituding menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Virgon dengan Inara. Sambil berlinang air mata, ia pun mengaku kecewa karena akibat permasalahan ini, keluarga serta kekasihnya pun juga ikut terkena imbas. Namun kini, Inara pun sudah meminta maaf. Benarkah pihak Tenri masih merasa belum cukup dan akan tetap membawa permasalahan ini ke jalur hukum? Yang bikin saya paling marah itu begitu dia nyebut nama ibu saya. Masalahnya ibu saya sampai diserang gitu loh. Sampai tante saya nggak tahu apa-apa juga diserang gitu. Sampai ada yang bilang ibu saya mati segala macem dan dibilang tidak bisa mendidik anaknya. Masalah kebenarannya kita nggak tahu kan, yang tahu kan Virgon. Yang tanda tangan bukan saya di situ. Langkah hukum berikutnya adalah rencananya kita akan bikin laporan polisi besok. Tetap akan, karena kita tidak mau ini dibilang ini adalah gimmick, adalah settingan. Kita tetap akan melakukan proses hukum besok ke Polda Metro Jaya. Nanti kalaupun ada perdamaian segala macam, ya kan ada restoratif justice. Kita pengen tahu pembuat surat itu yang disebarkan oleh Inara sendiri, pembuatnya ya, surat kesepakatan itu siapa pelakunya? Siapa otak yang bikin surat itu? Yang mencantumkan nama klien kami. Kami pengen tahu siapa yang membuat. Apakah Virgon, apakah Inara? Jadi bukan hanya pencatutan masalah di sosial media ini. Surat itu kalian mesti tanyakan kemarin. Tadi itu sih ditanyakan. Siapa sebenarnya pelaku pembikin surat itu? Kenapa tiba-tiba ada tercantum nama klien kami? Bayangin, tidak, mana buktinya? Dasarnya ya, Bang. Bukti perselingkuhannya mana? Atas nama keluarga ya, merasa menyesal dengan kejadian ini ya.
dituduh keponakan kami itu sebagai pelakor. Dan tidak sampai di sini, kami akan menempuh langkah hukum. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya kami pihak keluarga akan menempuh jalur hukum. Di tengah heboh isu orang ketiga, Virgon diwakili oleh tim kuasa hukumnya kemarin resmi mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Lantas, seperti apakah reaksi Inara? Dan benarkah ia pun juga akan melaporkan Virgon dengan dugaan perselingkuhan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Di tengah ramainya kabar dugaan perselingkuhan musisi Virgon Putra Tambunan, kemarin, Kamis 5 Mei 2023, pelantun Surat Cinta untuk Starla itu resmi melayangkan gugatan cerainya untuk sang istri Inara Rusli di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Virgon sendiri tidak datang saat mengajukan tuntutan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Barat dan memilih untuk mewakilkannya pada sang kuasa hukum. Virgon pun justru malah manggung di daerah Bekasi kemarin. Di sisi lain, Inara pun mengaku bahwa rumah tangganya dengan Virgon sudah retak sejak cukup lama. Lantas, seperti apakah sosok Virgon selama dirinya menjadi kepala keluarga? Benarkah ia merupakan suami dan ayah bertanggung jawab atau justru sebaliknya? Kita akan mendaftarkan gugatan di PA Jakarta Barat. Jadi apa sih yang kita daftarkan? Ya, teman-teman media tahu bahwa hari ini kita mendaftarkan perkara klien kita Virgon. Jadinya kita sudah mengajukan pendaftaran ikrar talak atau gugatan cerai. Sudah terdaftar di sini. Untuk masalah untuk masalah detailnya bisa diminta di bagian humas, karena tadi kita diwanti-wanti juga nggak bisa memberitahukan ini kepada khalayak karena ini kan sidangnya nanti tertutup. Jadi paling tidak nanti teman-teman ke bagian humas bisa menanyakan semuanya ini. Yang jelas sudah terdaftar. Jadi kita tinggal menunggu panggilan sidang. Beliau menyampaikan bahwa kita yang mendapat tugas untuk mendaftarkan ini, itu aja. Jadi beliau dengan adanya penyampaian seperti itu berarti ada kepentingan lain yang lebih penting. Kalau pihak Virgon ngajukan gugatan ya kita hadapin. Karena permohonan talak sudah masuk juga, ya saya harus hadapi. Sebelum masuk ya proses talak sebenarnya saya sudah mengajukan untuk mediasi. Tapi ya saat pandemi kali. Nanti bisa ditanyakan langsung aja ke yang bersangkutan. Kalau tanggung jawab nafkah itu kan nggak melulu materi. Ya nanti aja kita buktikan. Alasan Virgon mengajukan permohonan talak itu kita harus lihat dulu ya. Permohonannya kan belum disampaikan ke kita. Yeah. Nah, sehingga Mbak Inara juga belum tahu nih apa alasannya. Kalau alasannya yang tidak masuk akal, saya yakin itu akan ditolak oleh majelis hakim. Internal mereka dibahas oleh mereka, setelah itu selesai baru ke kita gitu loh. Mbak, bener Mbak kalau perceraian ini udah kesepakatan bersama Mbak? Enggak juga. Enggak, karena terakhir lawyernya bilang, lawyer dari pihak Virgon bahwa ini sudah kesepakatan bersama. Bukan bersama saya. Saya juga belum tahu isi gugatannya kayak apa. Mengenai hak anak belum ada. Belum ada, tapi terkait menceraikan Mbak ada? Iya, awalnya ada.
Puncak perhara Inara dengan Virgon pun akhirnya terjadi pada tanggal 23 April 2023 lalu yang sampai akhirnya membuat mereka pun harus pisah rumah. Namun, Inara enggan berbicara lebih jauh apakah dugaan perselingkuhan yang jadi penyebab mulainya keributan di antara mereka. Setelah meminta maaf kepada Tenten usai disomasi, lantas benarkah Inara dalam waktu dekat akan memberikan tuntutan kepada sang suami? Seperti salah satunya mengambil langkah hukum dengan melaporkan Virgon ke pihak berwajib. Benarkah pula Inara pun akan melaporkan Virgon dengan pasal perzinahan? Inara masih satu rumah sama Virgon, Mbak? Sejak kapan? Terakhir ya. Sejak kapan? Sejak awal ribut tanggal 23. Tanggal 23 bulan April. Baru kemungkinan ya. Berarti kita sama-sama buktikan aja. Lagi kita pikirkan. Ya, lagi kita pelajarin, pikirkan kira-kira langkah hukum apa yang kita akan tempuh. Sedikit banyak ada pengaruh lingkungan lah. Kalian bisa nilai sendirilah. Ada surat pernyataan saudara Virgon seperti itu. Nah, itulah yang perlu kita verifikasi kebenarannya, kan begitu. Apakah mengandung kebenaran atau tidak? Nah, terkait itu kita akan melakukan langkah-langkah hukum. Karena kan Virgon ini kan sudah suaminya Mbak Inara. Kalau Virgon di suami Mbak Inara, kemudian dia ada dugaan dia bersama wanita lain, ya ini kan korban. Pasti ada, cuma kita nggak bisa detail. Karena apa? Memang kita sebagai lawyer nggak bisa membuka, karena sidang pun tertutup. Karena kalau kita buka, berarti kita melanggar undang-undang. Alasan perceraian terjatuh dalam undang-undang seperti salah satunya ada cekcok terus-menerus, salah satu pihak berselingkuh, salah satu pihak meninggalkan rumah tangga lebih dari 2 tahun, salah satu pihak tidak bertanggung jawab, itu sudah jadi alasan untuk mengajukan perceraian. Boleh-boleh aja mengajukan dengan alasan dia sudah tidak senang lagi sama istrinya. Dengan alasan tidak senang, dia bisa aja dia berbuat apa saja gitu. Ya, bisa mencemar nama baik, menghina, merendahkan, itu juga termasuk. Karena dengan menghina, merendahkan berarti kan kategori perselingkuhan antara mereka ada itu. Bagaimana pula tanggapan Ustadz Dery Sulaiman yang sempat diminta sebagai mediator atas gugatan cerai yang dilayangkan oleh Virgon? Benarkah Inara masih cinta dan sempat mempertahankan rumah tangganya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Perjalanan cinta Virgon dengan Inara Rusli sebelumnya dikenal begitu harmonis. Namun, tiba-tiba saja hancur dan kini rumah tangga mereka pun terancam dipertaruhkan di meja hijau. Bahkan yang mengejutkan, saat ditanya apakah dirinya masih mencintai Virgon, Inara pun mengatakan bahwa perasaan itu masihlah ada di dalam hatinya. Karena itulah, sebelum permasalahan ini viral, Inara pun sempat meminta bantuan beberapa pihak. Salah satunya adalah Ustadz Dery Sulaiman untuk menjadi mediator dirinya dengan Virgon. Namun nyatanya, semua pun berakhir buntu dan Virgon pun tetap menceraikan Inara. Lantas benarkah salah satu faktor utama Virgon memilih untuk bercerai karena ia begitu marah ketika Inara membongkar aib rumah tangga mereka ke ruang publik?
satu poinnya dia adalah dia marah. Sebelum viral pun juga saya sudah berusaha untuk mediasi, saya sudah minta tolong beberapa pihak yang kemudian ya jalan buntu. Alasan mempertahankan, nggak ada ibadah. Kalau dari point of view saya, ya pernikahan itu kan nggak melulu karena cinta. Tanggung jawab. Bagus lah kalau Inara mau minta maaf ya. Sebetulnya kalau kita salah kita minta maaf itu bagus. Biasa, yang luar biasa kalau nggak salah kita minta maaf itu lebih bagus lagi, lebih luar biasa lagi. Sebetulnya Inara tuh kalau dari terakhir dia curhat sama Anne itu, dia udah capek lah dengan masalah ini. Nggak penting banget sebetulnya kan masalah itu harus sampai ke media ya. Tapi itulah kesalahan Ina ya, dia mungkin nggak sanggup kontrol emosinya, kemudian dia publish di sosial media, tapi jejak digital tuh kalau dihapus pun kan sama aja enggak kan, sama aja bohong kan, udah kemana-mana kan, jadi bola salju gitu. Ya ini pelajaran buat kita semua ya, kalau ada masalah jangan curhat di sosmed. Cinta pasti cinta, mau terlepas dia pura-pura atau enggak sama saya. Cuman kan pernikahan ini kan nggak melulu kita bahas soal cinta ya, tapi di situ kan ada tanggung jawab, ada takwa sama Allah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.